Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 yang berkata demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebagai umat Tuhan, tentunya kita senantiasa menaikkan doa kepada Tuhan. Entah itu doa untuk kebutuhan, perlindungan, kelepasan, permohonan, ucapan syukur, syafaat, dan lain sebagainya. Tetapi seringkali terjadi bahwa kita sendiri kurang yakin apakah doa yang dinaikkan itu benar-benar membawa pengaruh dalam kehidupan kita. Bahkan ada waktu-waktu tertentu, kita malah meminta orang lain yang kita anggap lebih rohani dari kita, mungkin bapa rohani kita, gembala, ataupun pendeta, untuk berdoa bagi kita. Kita menganggap bahwa kalau mereka yang berdoa pasti lebih ampuh dibandingkan kalau kita yang menaikkan doa tersebut. Sehingga pada akhirnya, pendetalah yang dianggap memiliki kesaktian dalam berdoa. Tuhan memang memakai sebagian orang yang khusus dipanggil olehnya untuk melayani umatnya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, seperti di gereja. Dan otoritas daripada Tuhan juga turun ke atas mereka. Dan bukan suatu kesalahan jika kita meminta dukungan doa dari mereka. Tetapi dalam hal berdoa, Tuhan tidak membatasi siapa saja yang dapat menaikkan doa yang memiliki kuasa dan benar-benar membawa pengaruh bagi kehidupan kita. Bahkan orang yang baru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pun juga bisa memiliki doa yang mempunyai kuasa. Kalau begitu, bagaimana dapat memiliki doa yang penuh kuasa supaya kita tidak lagi bergantung kepada orang lain untuk berdoa bagi diri kita sendiri? Yang pertama, mengaku dosa. Dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian A mengatakan, "Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu." Halangan yang paling utama bagi doa kita adalah dosa. Sebanyak apapun kita berdoa, namun jika masih ada dosa yang masih diperbuat, maka kita tidak akan memiliki doa yang berkuasa. Dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu
sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, akuilah dosa yang ada, bertobat, dan datang pada Yesus. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia akan menghapuskan setiap dosa yang kita akui di hadapannya. Jangan lakukan lagi dosa yang pernah diperbuat. Minta kekuatan bagi Tuhan, supaya dapat hidup benar di hadapannya. Yang kedua, saling mendoakan. Dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B, mengatakan, dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada kalanya bahwa ketika kita sendiri sedang dalam kondisi tidak sehat, tetapi Tuhan meminta kita untuk mendoakan orang sakit. Atau bahkan ketika kita sendiri sedang ada masalah, tetapi ada orang lain yang meminta untuk didoakan atas segala masalah yang mereka hadapi. Ketika kita taat mengikuti perintah Tuhan, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Kita akan melihat bahwa Tuhan sendiri yang akan membereskan masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita taat mengikuti perintah-Nya. Sebagai orang percaya, kita harus saling mendoakan satu sama lain. Doakanlah orang-orang yang membutuhkan dukungan doa, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Yang ketiga, yakin. Dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian C, mengatakan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Keraguan dan kebimbangan identik dengan ketidakpercayaan. Kisah Petrus yang berjalan di atas air mencerminkan akan hal ini. Petrus tidak 100% percaya bahwa dia bisa berjalan di atas air, walaupun sempat sesaat berjalan di atas air. Keraguan muncul dalam dirinya ketika dia melihat keadaan sebenarnya yang dia hadapi. Di saat keraguan itu muncul, di saat itulah dia mulai tenggelam. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakinlah dengan apa yang didoakan, percaya sepenuhnya bahwa doa yang dinaikkan akan membawa pengaruh kepada kehidupan kita. Jangan bimbang dan jangan ragu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui renungan pada pagi hari ini kita belajar bahwa doa adalah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Kita tidak perlu menjadi pendeta, penginjil, atau hamba Tuhan yang terkenal agar doa kita didengar oleh Tuhan. Yang Tuhan cari adalah hati yang tulus, hidup yang mau bertobat dan iman yang teguh kepadanya. Yakobus pasal 5 ayat 16 menjadi pengingat bahwa doa yang penuh kuasa bukan berasal dari siapa yang mendoakan, tetapi dari sikap hati orang yang berdoa dan keyakinannya kepada Tuhan yang sanggup melakukan perkara besar. Dosa adalah penghalang utama yang membuat doa kita tidak sampai kepada Tuhan. Mengaku dosa dan hidup dalam pertobatan adalah langkah awal yang mutlak bila kita ingin mengalami kuasa Tuhan dalam doa-doa kita. Tuhan tidak pernah kekurangan kuasa atau kasih untuk menolong, tetapi seringkali dosa kitalah yang memisahkan kita dari pertolongannya. Oleh sebab itu, jangan anggap remeh hidup dalam kekudusan dan pertobatan setiap hari. Tuhan tidak hanya ingin kita fokus pada kebutuhan kita sendiri, tetapi juga peduli terhadap kebutuhan orang lain. Ketika kita belajar untuk mengasihi dan mendoakan orang lain, Tuhan pun turut bekerja dalam kehidupan kita. Saling mendoakan, menciptakan ikatan kasih dalam tubuh Kristus, dan menyatakan karakter Tuhan di tengah dunia yang egois dan individualistis. Doa yang dinaikkan dengan keraguan, seperti digambarkan dalam Yakobus pasal 1 ayat 6, tidak akan berbuah banyak. Kita perlu berdoa dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan sanggup menjawab. Bahkan ketika belum melihat jawaban, iman kita harus tetap berdiri teguh
karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Setiap anak Tuhan dipanggil untuk hidup sebagai pendoa yang berkuasa, bukan bergantung pada orang lain, tetapi berdiri tegak dalam otoritas yang Tuhan berikan. Kuasa doa bukan milik segelintir orang, tetapi bagian dari semua orang percaya yang hidup dalam pertobatan, kasih, dan iman. Marilah kita hidup sebagai umat yang percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami tentang kuasa doa dalam kehidupan orang percaya. Ajari kami untuk hidup dalam pertobatan, saling mendoakan dan percaya penuh kepada-Mu tanpa keraguan. Biarlah setiap doa yang kami naikkan berasal dari hati yang murni dan iman yang teguh, sehingga kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat dan ajaib. Engkau Allah yang sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit mereka. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam berkat perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, maupun dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas.
Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk selalu berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.